Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Sehat? Yang kurang sehat semoga segera diangkat penyakitnya. Yang lagi galau semoga dibahagiakan hatinya. Yang banyak hutang semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang belum ketemu jodohnya semoga dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Ini yang aminkan yang belum nikah. Ya, bapak-bapak yang semangat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Itu yang amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di kesempatan ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu dan majelis silaturahim ini. Mudah-mudahan menjadi majelis yang terjaga dari dosa dan maksiat. Majelis yang membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya baru mendarat, baru tiba dari luar daerah, nyampai kemarin sore menjelang maghrib. Mohon doanya. Saya lagi merintis sebuah pesantren ya, di Sulawesi, di Makassar. Ya, sebetulnya ada beberapa tawaran di daerah lain, tanah wakaf yang sudah tersedia, tetapi saya ingin pesantren itu ada di tempat kelahiran saya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung dengan doanya, insya Allah. Ya, bagi yang mau berpartisipasi untuk berinvestasi akhirat juga boleh. Nah, abadikanlah hartanya di sana, di pesantren-pesantren yang akan menjadi amal jariah, yang menjadi milik umat, bukan milik pribadi. Ya, jadi tidak diwariskan. Tapi sekarang baru tahap pembebasan lahan, insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini yaitu sebab-sebab dicabutnya keberkahan hidup, bagian ketiga. Dua pertemuan yang lalu kita membahas bagian pertama dan bagian kedua. Ini mungkin yang terakhir. Ya, tapi lagi-lagi ini bukan mimbabil hasri, bukan pembatasan hanya itu saja. Tetapi contoh aplikasi saja.
saya kira kita langsung saja masuk di bagian ketiga ini. Saya tidak perlu harus bertanya lagi apa yang sudah lalu, ya, karena saya yakin ya Bapak Ibu sudah apa? Sudah hafal. Bapak sendiri yang bilang. Ya. Jadi saya sikok, saya yakin dan percaya. Jadi kita masuk di sebab yang ke-9. Di pertemuan pertama 4, pertemuan kedua 4. Insya Allah ini juga ada 4. Sebab dicabutnya keberkahan hidup yang ke-9, yaitu al-maksiyatu wa adamut taubati wal istighfari. Maksiat, ya, dosa, bermaksiat dan tidak taubat, enggan bertaubat dan enggan beristighfar. Istighfar talabul maghfirah. Jadi dia tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau mohon ampun kepada Allah. Ya. Itu yang membuat, yang menjadi salah satu penyebab kenapa hidup kita tidak berkah atau kurang berkah. Karena ada maksiat yang kita lakukan. Jadi semakin banyak maksiat yang kita lakukan, wa na'udzubillah, maka semakin kurang juga berkah hidup kita. Oleh karena itu, kita semua ada dosa, kita semua ada terlibat maksiat, apakah disengaja atau tidak disengaja, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah dan beristighfar, sehingga keberkahan yang dicabut oleh Allah itu bisa dikembalikan lagi. Insya Allah. Apa saja dampak-dampaknya, fenomenanya? Antara lain kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan menjadi sempit. Ya. Rumah besar tapi kok terasa sempit. Ya. Halaman rumah kita luas tapi kok rasanya sempit. Pergaulan terasa sempit. Jadi kehidupan menjadi sempit. Kesulitan dalam kesengsaraan dan mendapatkan makanan dari hasil bermaksiat. Jadi mencari rezeki selalu menemukan dengan hal-hal yang haram, paling tidak syubhat, sehingga dia selalu mendapatkan rezekinya dari yang haram dan syubhat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqubatul maksiyat, hukuman maksiat, salasatun, ada 3. Maksudnya ada minimal 3. Jadi kalau bermaksiat biasanya hukumannya ada 3 yang bisa dirasakan oleh pelakunya di dunia sebelum di akhirat kalau dia tidak tobat. Yang pertama, diqul ma'isyah, sempit hidup, artinya kehidupan yang sempit. Ya, hidup terasa sempit. Di rumah bawaannya gerah saja. Ya, memang gerah Ustaz karena ini musim panas. Ya, apalagi AC mati. Ya, tapi maksudnya sempit di sini bukan fisik, tetapi perasaan kita. Ya, rumah kita luas tapi berantem melulu bawaannya dengan bini, dengan suami, dengan anak. Itu diantara bukti bahwa hidup kita sempit. Ada orang yang rumahnya kecil, RSSSSS, tetapi subhanallah bisa bercanda, bisa tertawa, ya, bisa bersenda gurau, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, adanya kipas angin alam, tapi bisa tidur nyenyak. Nah, itu bukti bahwa hidup orang itu lebih luas. Ya. Kalau kita di sini subhanallah di pengajian pun tidur, itu menunjukkan kehidupan kita, kehidupan yang luas.
Yang kedua, wa usrun fi syiddah, kesulitan dalam kesengsaraan. Sudah sengsara, sulit lagi. Miskin, susah lagi. Ada orang miskin tapi urusannya lancar. Ya, ini udah miskin, udah susah, ya, miskin lagi. Kemudian yang ketiga, wa alla yatawassalu ila qutihi, dia tidak mendapatkan makanan pokoknya. Yang makanan pokok simbol, artinya tidak mendapatkan rezekinya illa kecuali di maksiatillah, dengan cara bermaksiat. Nauzubillah. Jadi dia hanya bisa mendapatkan rezekinya kalau curang, kalau berbohong, kalau korupsi, kalau marhab, ya, dan sebagainya. Atau juga dengan riba, ya, dan sebagainya. Jadi selalu saja, ya, dia susah mendapatkan yang halal. Jadi kalau ada orang yang selalu saja dipertemukan dengan yang haram, itu salah satu bukti bahwa kehidupannya itu sebagai sebuah hukuman dari Allah, gara-gara mungkin banyak bermaksiat dan melakukan dosa. Fenomena berikutnya, dampak yang berkaitan dengan poin yang ke-9 tadi, kutukan menjadi kerah yang hina. Ya, kutukan menjadi kerah yang hina. Ini yang pernah terjadi terhadap golongan Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel ketika mereka bermaksiat, ya, ketika mereka berlebihan, melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah, kemudian diingatkan tapi tidak mau bertobat, lalu mereka dikutuk dan mereka menjadi kerah, menjadi monyet. Sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa Bapak Ibu lihat di surat Al-A'raf ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa ikut? Falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Falamma atau, maka tatkala mereka melampaui batas dalam melakukan dosa dan maksiat. Jadi ada orang kalau berbuat dosa segera taubat, segera sadar, itu masih mending. Tapi ada orang berbuat dosa tapi berbangga dengan dosanya. Maaf, bahkan ada orang merekam dosanya itu, kemudian dipertontonkan ke orang lain, dan dia merasa bangga, merasa puas dengan dosa itu, dengan maksiat itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bani Israel, sekelompok dari Bani Israel. Ketika mereka melampaui batas di dalam melakukan dosa dan maksiat, jadi nasihat nggak mempan lagi, peringatan dari para nabi-nabi yang diutus kepada mereka tidak mempan lagi. Ya, bahkan mereka banyak membunuh para nabi. Maka apa? Ketika mereka sudah melampaui batas, ammanu'an, dari apa-apa yang dilarang atas mereka. Ya, jadi dilarang minuman khamar, tapi dia minum khamar dan berlebihan. Ya, dilarang berzina, tapi dia berzina berlebihan. Maka kata Allah, qulna lahum, kami katakan kepada mereka. Ya, di sini perkataan Allah berupa kutukan. Kunu, jadilah kalian qiradatan, monyet, kerah. Jamaknya ini jamak qiradah, mufradnya qirdun. Kalau satu qirdun, kalau dua qirdani, jamaknya qiradah.
Maka jadilah kalian kirodatan, monyet-monyet, kera-kera, khasi'in yang hina. Dalam penafsiran ulama untuk konteks Bani Israel, ada yang mengatakan ini terjadi secara fisik. Jadi memang ada yang dikutuk dari mereka, wajahnya, tubuhnya menjadi monyet. Tadinya manusia, kemudian menjadi monyet. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian dia mati. Ya, jadi tidak berketurunan. Jadi jangan lagi ada manusia jadi-jadian, itu tidak ada. Tapi pernah terjadi pada Bani Israel. Ya. Kemudian cerita-cerita seperti ini berkembang di masyarakat, di budaya-budaya daerah. Ya, ada orang dikutuk jadi batu seperti maling. Itu tidak seperti itu. Itu hanyalah cerita legenda daerah-daerah. Ada yang dikutuk jadi ikan, jadi buaya, sehingga ada orang-orang tertentu gak mau makan ikan karena katanya itu leluhur. Ya. Ada yang tidak mau makan ikan di sini, padahal ikan itu sehat. Ya. Saya selama di Makassar tiap hari makan ikan. Alhamdulillah. Ya. Nah, tetapi sekarang tidak lagi terjadi seperti ini. Tetapi ini lebih pada bentuk jiwa, psikisnya, ya, bukan fisik. Jadi bisa jadi orang ketika dia berlebihan dalam dosa dan maksiat, maka bentuk kutukan Allah kepadanya adalah dia menjadi seperti hewan yang hina. Bukan hanya kera. Kera hanyalah salah satu bentuk, karena kera itu punya sifat-sifat yang sangat bisa kita tebak. Ya, kalau ada yang mau lihat sifat-sifat monyet, datang di rumah saya. Saya di rumah ada monyet kecil. Saya pelajari, saya lihat salah satu sifatnya itu pertama egois. Ya, coba perhatikan, monyet itu egois. Jadi tidak pernah saya lihat, walaupun dia satu pasangan, dia ngasih temannya atau ditinggalkan untuk temannya. Bahkan yang dimakan temannya dilirik. Jadi kalau ada orang lagi makan kemudian lirik yang punya temannya, itu monyet. Mirip dengan monyet. Kemudian rakus. Dikasih, diambil, megang nih, makan. Kasih lagi, dipegang satu. Punya temannya jatuh, pengen dirampas lagi. Jadi kalau ada orang yang rakus, itu apa? Semoga Allah hindarkan kita dari sifat-sifat binatang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau manusia tidak beriman, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau manusia tidak beriman kepada Allah, maka perilakunya bisa melebihi hewan, binatang ternak, termasuk monyet, bahkan lebih sesat lagi. Ya, kalau monyet makanannya masih buah-buahan, ubi, pisang. Kalau manusia, wah, bisa makanannya ya solar, aspal, proyek, ya, semen dimakan. Ya, jadi memang betul, balhum adall, bahkan mereka lebih keji, lebih sesat daripada binatang sekali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Fenomena lain, kalau banyak maksiat, banyak dosa, maka sebabnya Allah tidak menurunkan hujan. Hujan tidak turun. Harta dan anak menjadi sedikit. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai hujan. Saya kemarin dari bandara sampai di Cawang itu belum hujan, begitu masuk tol Pondok Gede langsung hujan deras. Alhamdulillah. Berarti saya pikir orang-orang Pondok Gede sedikit dosanya. Ya, dari Cengkareng sampai Cawang banyak dosanya. Wah, nanti marah orang Cawang. Saya juga orang Cawang. Ya, cuma sudah pindah ke Jatiwaringin. Ya, Pondok Gede. Alhamdulillah. Di sini gimana? Kemarin hujan nggak?
Alhamdulillah. Berarti dosa orang Cipinang juga rada sedikit. Ya, pakai rada gitu. Ya. Kemudian harta dan anak sedikit. Ya. Harta kita itu sebetulnya makin sedikit, Pak. Saya mau nanya, kira-kira kita itu lebih kaya kita apa orang tua kita? Banyakan harta orang tua kita apa kita? Ya, orang tua kita kan? Padahal mereka pendidikannya mungkin lebih rendah daripada kita. Ya, wawasannya mungkin lebih sedikit daripada kita dan sebagainya, tetapi harta mereka lebih banyak. Apa buktinya? Yang kita punya sekarang kita wariskan dari orang tua kita. Betul. Ya. Mungkin rumah yang kita pakai sekarang rumah peninggalan orang tua kita. Mungkin usaha yang kita sedang kelola sekarang usaha peninggalan orang tua kita. Lalu kita apa yang kita datangkan, apa yang kita buat? Jadi kita hanya bisa memakai, bahkan tanah yang ditinggalkan orang tua kita, rumah yang ditinggalkan oleh mereka kita sudah jual. Buat modal usaha, buat modal nikah. Betul? Iya. Jadi kita itu tidak lebih kaya, tidak lebih banyak harta dari orang tua kita. Rumah orang tua kita walaupun di kampung punya halaman yang luas, punya kebun. Kita sekarang jangankan kebun. Ya. Di situ serba, Ustadz, alhamdulillah rumah saya strategis. Kemana-mana dekat. Ke WC dekat. Ya, ke kamar mandi dekat, ke ruang tamu dekat. Ya memang kan cuma satu kamar itu. Pantas strategis. Ya. Jadi orang tua kita lebih kaya daripada kita. Anak, banyakkan mana anak kita apa orang tua kita? Banyakkan orang tua kita. Saya 9 bersaudara. Dari 9 anaknya yang hidup 8, tidak ada yang bisa menyamai orang tua saya. Artinya orang tua kita lebih hebat ya. Saya yang paling banyak malah 6. Saudara saya ada 5, ada 4, ada 2. Bahkan ada orang yang takut punya anak banyak. Orang tua kita nggak pernah dulu takut punya anak banyak. Kita lihat ayatnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Fakultu, lalu aku berkata. Ini yang berkata Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Dia berkata kepada kaumnya, Istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh banyak istighfar ya, istighfar. Ibu-ibu sambil masak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak-bapak sambil naik motor, naik mobil, sambil mancing. Mancing itu nunggu loh. Ya istighfar. Bisa jadi istighfar itu begitu ikannya gede, astagfirullah. Jadi dapat ikan, dapat pahala. Maka mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Kenapa? Innahu, sesungguhnya Dia Allah kana ghaffara, banyak memberikan ampunan. Jadi namanya mubalaghah. Jadi kalau ghafur itu mengampuni, maha mengampun, memberikan ampunan. Tapi kalau ghaffara banyak sekali memberikan ampunan.
Bayangkan berapa juta manusia setiap hari diberikan ampunan oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Jadi Ghafara, Allah yang maha memberikan ampunan. Kalau kita sudah banyak istighfar, efeknya apa? Yursilis samaa alaikum midrara, maka diutus hujan dari langit, ya, yang subur, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Jadi makanya kalau hujan juga kita jangan serta-merta senang, tidak mutlak senang. Makanya kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kalau hujannya bermanfaat. Karena kalau berlebihan juga jadi banjir. Terutama saudara-saudara kita di daerah rendah. Dia kalau hujan dia stres. Kalau kita senang, ya, makanya kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, jadikan hujannya mendatangkan keberkahan dan manfaat. Jadi kalau banyak dosa, hujan tidak turun. Makanya kalau kita mau diberikan hujan oleh Allah yang bermanfaat, banyak istighfar. Berikutnya wa yumdidukum, dan Allah memberikan pada kalian secara banyak bi amwalin, dengan harta, wa banin, dan anak-anak. Makanya kalau rezeki kita, harta kita kurang, banyak istighfar. Ya, salah satu terapinya. Kalau yang susah punya anak, banyak istighfar. Ya. Ini sudah dibuktikan nih, ada namanya terapi istighfar. Ini disuruh satu hari ribuan kali istighfar sambil dijiwai. Ambil tasbih, ada tasbih itu Bapak Ibu yang jumlahnya 100. Kemudian di taliknya itu ada 7 atau ada 10 biji. Itu untuk menghitung 100 putaran pertama, 100 putaran kedua. Jadi bisa 1000. Ya, kalau tasbihnya takut jumlahnya banyak, tasbihnya kan lebih gede. Nah, ambil yang digital, gitu kan? Nah, itu zikir saya terus, istighfar. Astaghfirullah, itu yang paling minimal. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada lebih panjang lagi namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ulang-ulang. Ada yang masih mau punya anak? Kok pada dia? Ya, atau buat anaknya cucu gitu kan? Ada anak yang sudah nikah tapi susah punya anak. Nah, suruh banyak istighfar. Loh, kamu kok azan di rumah aja? Yang penting saya istighfar. Sholat di masjid. Jadi bukan hanya istighfarnya, ikut sholatnya, zakatnya, puasa. Ya, kadang-kadang ada orang salah pengertian. Suruh istighfar aja. Begitu waktu sholat enggak, dia duduk aja istighfar, astagfirullah. Ya, tetap dijalankan syariat yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang ke-9. Kemudian sebab yang ke-10, ya, sebab yang ke-10 penyebab dicabutnya keberkahan dari hidup, yaitu adamu tarbiyatil aulad, tidak mendidik anak dengan pendidikan agama yang baik. Jadi anak-anak kita biarkan. Kan ada orang tua yang tidak mendidik lagi anaknya, tidak sempat. Kenapa? Karena dia sibuk mencari dunia. Lalu anaknya siapa mendidik? Pembantunya, sopirnya, babysitternya. Dia apa? Pokoknya dia ngasih duit aja. Mau belanja kasih duit, beli apa saja kasih duit. Agar anak gak nangis, belikan gadget yang mahal sekalipun. Yang penting gak nangis, gak rewel. Tapi pendidikan lepas. Ini juga yang membuat kehidupan kita hilang keberkahannya. Maka dampaknya apa? Jamaah sekalian, antara lain kehilangan nikmat perhiasan hidup. Kalau orang tua tidak mendidik anaknya,
maka secara otomatis dia akan tidak menikmati perhiasan hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah perhiasan hidup kita. Makanya di rumah kalau tidak ada anak itu sepi kehidupannya. Betul. Dulu waktu bujangan pengen nikah. Betul. Nah, ini yang betul kok sedikit nih. Setelah punya istri pengen apa? Pengen segera punya anak. Karena kalau kita nggak punya anak, rumah tangga kita sepi. Dulu waktu bujangan sepi. Punya istri, awal-awalnya saja indah tuh. Namanya bulan madu. Ya, 2 bulan, 3 bulan masih indah. Masuk bulan keempat sudah mulai sepi. Sehingga kita pengen segera punya momongan. Ya, punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3. Ada laki-laki pengen perempuan, ada perempuan pengen lah. Itulah manusia. Jadi hidup kita itu indah karena ada anak-anak. Bayangkan kalau tidak ada anak di rumah. Makanya ada orang yang karena tidak punya anak, dia ngambil anak orang. Ya, mendidik atau merawat atau mengasuh anak orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu harta, wal banun dan anak-anak. Zinatu perhiasan, al-hayati kehidupan, ad-dunya dunia. Makanya kalau kita nggak punya rumah nggak enak hidup itu. Punya rumah tapi kosong, nggak ada kursi, nggak ada tikar, nggak enak. Ya, betul. Perhiasan. Selama kita bisa belilah. Ya. Anak perhiasan hidup. Makanya kita harus cintai anak kita sekolahkan di sekolah yang terbaik, ya, kita didik mereka dengan pendidikan yang terbaik, kita berikan perhatian. Kalaupun kita sekolahkan, kita harus juga selalu perhatian kepada mereka, nanya mereka apa kabarnya, ya, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita tidak mendidik anak, maka kehilangan penyenang hati. Karena anak itu adalah yang membuat hati kita tenang, tentram, damai. Coba orang tua kalau anaknya sakit, sakitan mana? Sakitan orang tua. Betul. Kalau anak kita ada masalah, kita yang sakit orang tua. Tapi kalau anak kita sehat, anak kita berprestasi, pendidikannya kita juga bahkan kita lebih bahagia daripada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana, Tuhan kami ya Allah. Doa. Hab lana, berikan kepada kami. Hibahkan kepada kami. Jadi anak itu pemberian Allah, bukan maunya kita. Itu bukan hasil download. Ya, anak itu pemberian Allah. Kita dikasih karena Allah percaya sama kita. Betul. Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami min azwajina, istri-istri. Jama azwaj, istri-istri kami. Kenapa jama? Karena ya minta kami. Ya minta banyak, jadi diberikan banyak. Jangan konotasinya langsung berpikir yang enggak. Ya. Betul. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Dzurriyyah itu anak, cucu dan seterusnya. Yang apa? Qurrata a'yun, yang membuat mata kita berbinar. Itu aslinya tuh. Jadi kalau kita melihat itu mata kita berbinar. Suami lihat bininya langsung matanya berbinar. Kenapa? Karena
beriman, indah. Orang tua ngelihat anaknya langsung matanya berbinar, hatinya senang. Tapi ada juga yang kalau ngelihat istrinya, nauzubillah, langsung kaget. Atau anak, ada orang tua Pak, Bu, sekedar mendengar nama anak ini sudah nauzubillah. Itu ada si anu pulang, nauzubillah, langsung orang tuanya stres. Ini cepat membuat orang tuanya meninggal. Karena banyak masalah. Iya kan? Anak susah, ada banyak masalah, juga jadi pikiran orang tua. Ya. Maka kalau kita pengen anak kita menjadi pelipur lara kita, menjadi membuat mata kita berbinar, maka didiklah dengan pendidikannya yang terbaik, terutama pendidikan agama. Alangkah senangnya hati kita mendengar anak kita membaca Al-Quran dengan indah. Betul. Bagaimana betapa senangnya suami mendengarkan istrinya malam-malam tilawah. Ya, bangun, ada suara Yasin. Yasinan tengah malam jam 2. Ya, bini kita ternyata Yasinan. Lalu saya, kok baca Yasinan buat papa? Persiapan buat papa. Yang benar aja. Kita ganti, jangan Yasin, Ar-Rahman atau Al-Baqarah. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita, insya Allah. Kemudian yang ke-11, penyebab dicabutnya keberkahan hidup yang ke-11, yaitu nasrul fasadi fil ardh, menyebarkan kerusakan di muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi, baik kerusakan fisik ataupun non fisik. Mungkin ada yang merusak hutan, merusak lingkungan, gitu kan? Itu fisik. Tapi ada juga yang merusak aturan, merusak undang-undang, merusak kebijakan, membuat aturan-aturan yang zalim, itu juga merusak di muka bumi. Bahkan dampak kerusakan undang-undang itu lebih dahsyat daripada kadang-kadang kerusakan fisik. Ya. Apa fenomenanya? Antara lain laknat di dunia serta neraka di akhirat. Wa na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanqudun ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bih ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna membatalkan ahdallah, perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah disepakati. Jadi kita itu ada perjanjian dengan Allah. Kita mentauhidkan Allah, itu sudah janji kita. Kita akan sholat 5 kali sehari semalam. Kalau kita nggak sholat 5 kali, berarti kita batalkan perjanjian dengan Allah. Itu contohnya. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu bihi ayyusal, apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yaitu apa? Apa yang diperintahkan Allah disambung? Silaturahim. Itu perintah Allah. Tapi dia putus. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itu lahum, diberikan kepada mereka al-la'natu, diberikan laknat, kutukan. Walahum, dan bagi mereka su'ud dar, seburuk-buruk tempat tinggal, yaitu neraka
neraka jahanam. Kehilangan cinta Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wala tabghil fasada, dan janganlah kamu menebarkan kerusakan di muka bumi, fil ardh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, al mufsidin, orang-orang yang merusak. Artinya orang yang merusak tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan cinta Allah. Yang berikutnya, kebinasaan dan kehancuran ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, dan kami tenggelamkan dia berikut rumahnya ke dalam perut bumi. Itu gara-gara dia merusak. Apa yang dirusak Qarun? Apa yang dirusak oleh Qarun? Tatanan ekonomi. Dia monopoli. Dia kaya raya tetapi menzolimi orang miskin. Itu merusak. Maksudnya kalau kita kaya bantu orang miskin. Jangan kita kaya lalu mengeksploitasi orang susah. Ya. Karena diperingatkan oleh Nabi, oleh para nasihat tidak mempan lagi, maka akhirnya dikutuk oleh Allah, dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dirinya, orangnya, rumahnya, berikut hartanya. Tempat ditenggelamkannya Qarun itu lokasinya 200 km dari kota Qahira, dari kota Kairo di Mesir. Tapi kalau di Cipinang kita gali sumur, kita gali tanah, lalu ada benda-benda berharga, kita mengatakan harta Qarun. Bayangkan dari Kairo, dari Mesir sampai di Cipinang. Kenapa? Allah sengaja buat terkenal Qarun, biar menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan termasuk kita. Makanya kita jangan merusak di muka bumi, karena kalau berlebihan bisa dibinasakan, bisa dihilangkan. Ya. Sekarang tanah-tanah kita tidak tenggelam, tapi diambil alih orang lain. Betul? Itu tenggelam. Tanah di Jakarta ini sudah 70% bukan milik orang Indonesia. Berarti tanah kita sudah ditenggelamkan. Tapi bentuknya lain, tidak seperti Qarun lagi. Ya. Ekonomi kita sekarang mengendalikan siapa? Bukan lagi kita. Makanan-makanan Bapak Ibu makan itu bukan yang mengendalikan kita. Makanya jangan heran kalau buah-buahan saja sekarang kita rada ragu makan buah-buahan. Ada disuntik pemanis lah, disuntik pewarna lah, Masya Allah. Duren, kita makan duren, udah pengen bahagia makan duren. Ternyata duren disuntik. Na'udzubillah ini. Kenapa? Karena kita terlena umat Islam. Ya, kita nggak mau terlibat. Sekarang siapa yang mengontrol makanan dan minuman? Bukan kita. Jadi apa yang dicampurkan dalam makanan kita, binatang-binatang yang dijual, dipakai di warung-warung yang itu, apakah disembelih dengan basmalah dengan menyebut Allah alam. Makanya daripada orang sembelih, mending kita sembelih sendiri. Makanya Bapak Ibu yang punya modal bikin peternakan ayam, ada halaman rumahnya kosong, bikin kandang ayam, ternak sendiri, pelihara sendiri, makan sendiri. Yang terakhir, sebab keberkahan hidup bisa hilang, bisa berkurang, disebabkan karena ada musyukri wal kufru bin ni'mah, tidak bersyukur bahkan kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Selalu susah, selalu mengeluh, ya padahal begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Sesusah-susahnya kita masih lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri kepada Allah. Maka kalau kita nggak bersyukur dan kita kufur nikmat, dampak buruknya antara lain, yang pertama, siksa yang pedih. Kita akan diberikan siksaan
yang pedih, siksa fisik atau siksa psikis, kejiwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kalian bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, niscaya kami akan benar-benar menambahkan bagi kalian. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambahkan kenikmatan itu. Bisa jadi jumlahnya nggak bertambah, tapi manfaatnya bertambah. Uang kita di rekening mungkin nggak bertambah, tapi manfaatnya bertambah. Bisa dipakai ibadah. Yang selama ini kita hanya pendam 50 juta di rekening, tidak bisa kita pakai sedekah. Tiba-tiba kita bisa berangkat umroh dengan uang itu. Insya Allah bulan Maret 18. Jangan lupa. Allahu Akbar. Jangan dipendam-pendam duitnya tuh. Pakai ibadah, pakai infak, wakaf, sedekah, umroh, nikmati hidup jalan-jalan di muka bumi. Keburu mati kita. Koleksi simpan-simpan mati. Diambil bini kawin lagi. Kita balik, atau suami sebaliknya, bini yang mati, suami kawin lagi. Nggak terbalik ya, sama ya? Silahkan dibalik sendiri. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tambahkan kenikmatannya. Bisa juga jumlahnya. Ya. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, maksudnya kufur nikmat, inna adabi, sesungguhnya azabku, siksaanku, la syadid, sungguh maha pedih, keras. Ya, di sini tidak fisik saja, tapi kita tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan itu karena selalu susah, mengeluh saja. Sehat mengeluh, sakit apalagi. Kenapa banyak orang mengeluh? Karena takut orang minta. Jadi kalau keluarganya datang langsung mengeluh, kurang. Akhirnya Allah, kata-kata itu jadi doa, dia minta malaikat. Doa malaikat pasti mustajab. Akhirnya susah benar orang itu. Jadi kita jangan pernah memperlihatkan kesusahan. Bersyukurlah, alhamdulillah. Ada yang doakan kita, mudah-mudahan bapak kaya, insya Allah, alhamdulillah. Bapak kelihatan awet muda, alhamdulillah. Bapak kelihatan kok makin tua, na'udzubillah. Selalu begitu kan? Jadi doa. Kita mengaminkan yang baik, jangan mengaminkan yang buruk. Kemudian yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullah, Allah tidak melakukan. Allah tidak melakukan bi'adzabikum, untuk mengazab kalian, menyiksa kalian. Jadi Allah tidak akan menurunkan azabnya untuk kalian. Untuk kalau apa? Dengan syarat in syakartum, kalau kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Jadi salah satu tolak bala nih, itu caranya kita banyak bersyukur. Ya. Jadi kalau kenapa di Jakarta ini, di daerah Cipinang nih, itu azab Allah sedikit kurang itu, karena banyak orang bersyukur. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu bersyukur. Ya, bersyukur pada Allah. Jam 3 udah bangun, jam 2 udah bangun. Ya mulai tahajud, witir, datang ke masjid berjamaah pengajian, silaturahim. Itu tanda syukur kita pada Allah. Ya. Sedangkan ada orang di satu daerah banyak sisaan. Bencana alam lah, banjir lah, tsunami lah, dan sebagainya. Ada yang tidak ada tsunami, tidak ada gempa, tidak ada banjir, tapi orangnya berantem, tawuran, musuh-musuhan, enggak akuran. Itu siksaan Allah juga. Kita di Cipinang alhamdulillah akur, tetangga akur, ya kan? Ya, sesama tetangga
ketemu, teguran, sapaan, assalamualaikum, alhamdulillah. Di tempat lain ada ya nggak mau ketemu dengan tetangga. Ya, karena berantem. Kalau ketemu berantem lagi. Kenapa nggak mau ketemu? Nanti berantem lagi. Nauzubillah min zalik. Demikianlah jamaah sekalian yang kita bisa bahas pada hari ini. Dan ini bagian ketiga yang terakhir dari sebab-sebab dicabutnya barokah. Nauzubillah min zalik. Kita berdoa mudah-mudahan Allah justru memberikan kita sebaliknya, yaitu diberkahi hidup kita, diberkahi umur kita, diberkahi kesehatan kita, diberkahi rezeki kita, ilmu kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kita, majelis taklim kita, masjid kita, pengajian kita, semua Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.